Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal inzari wal busra. Wa anzala alaihil kitabal mustabin. Hudal liulil albabi wa dzikra. Wa ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatan kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan u'idduha liliqa'ihi zuhra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daimain wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mushafi kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendengar di mana saja berada, wabil khusus yang sama kita hormati Bapak Haji Heru sebagai Ketua MTA 56. Kemudian Bang Surya Al-Batawi Sekum MTA 56. Kemudian orang tua kita, Bang Haji Zainal, Pak Haji Mat Angin, dan banyak lagi yang lainnya juga alhamdulillah hadir, yaitu staf dari Wali Kota Jakarta Utara. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota hadir, yaitu Bapak Haji Maulana bersama kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kumpul dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi ketetapan iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat murah rezeki, dan banyak lagi nikmat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tanggal 27 Rajab, tepatnya hari ini ya, itu telah terjadi peristiwa yang sangat besar. Telah di-Isra wal Mi'rajkan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Isra Mi'raj itu dijelaskan di dalam surah ya, surah Al-Isra'il, surah Al-Isra. Lengkapnya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami perlihatkan kepadanya daripada ayat-ayat kami. Innahu, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seekor burung. Berangkatlah malaikat Jibril menjemput Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai dan berjumpa di Masjidil Haram,
Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, siap, kita berangkat untuk Isra wal Mi'raj. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengawalmu. Siaplah Nabi besar kita. Sebelum berangkat, dibelah dulu dadanya, dicuci isi hatinya dengan air zam-zam, setelah itu dimasukkan kembali, selesai langsung berangkat. Kenapa dicuci? Supaya bersih. Jangan sampai ada sifat, ya sifat kemanusiaan pasti ada. Sifat iri, sifat dengki, dan banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan dengan sebab dicuci dulu, kemudian hilang semuanya, bersihnya luar biasa, langsung berangkat. Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau ditempuh dengan kecepatan jalan kaki, 2-3 hari belum tentu sampai, karena jauh. Tapi Nabi bersama malaikat Jibril, Nabi naik buruk, itu dengan waktu yang sekejap sampailah di Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa tersebut adalah sebuah masjid yang dibangun, yang telah dibangunnya oleh Nabi Daud alaihi salam. Itu sejarahnya semacam itu. Jadi Masjidil Aqsa adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Nabi Daud alaihi salam. Setelah sampai di sana, kemudian Allah mi'rajkan. Artinya mi'raj, naik. Ya, Allah naikkan bersama malaikat Jibril dan buruknya. Nabi mengendarai buruk, berangkatlah menuju ke langit sana. Melewati berbagai macam planet. Sampai malakut dilewatkan. Sampai ke langit yang pertama. Singkatnya. Begitu sampai di langit yang pertama, malaikat Jibril mengetok pintu langit tersebut. Diketoklah pintu langit. Langsung dibukakan oleh penjaga langit. Ditanya, man anta, siapa engkau? Berani-beraninya ketok pintu langit tersebut. Ana Jibril, saya Jibril. Langsung dibukakan, karena yang datang komandan. Malaikat Jibril itu adalah komandannya dari seluruh malaikat. Langsung dibukakan, naiklah sampai ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, Nabi Yuna berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ketika dijumpai sedang menoleh ke sebelah kanan, tersenyum ke sebelah kiri, cemberut. Setelah Nabi beri salam, ya dikasih tahu, hadza abuka, ya Muhammad, di bapakmu, yaitu Adam alaihi salam. Nabi memberi salam kepadanya. Langsung Nabi menanyakan, kenapa menoleh ke sebelah kanan senyum, ke sebelah kiri cemberut? Langsung Nabi Adam menjawab, saya sedang memandang roh-roh anak cucu saya. Bagaikan tahun putih, ya berkerumun, ya berkerumun bagaikan tahun putih, luar biasa banyaknya. Itu adalah hamba-hambaku, itu adalah ya anak cucuku yang beriman, itu adalah anak-anak cucuku, roh-roh anak cucuku yang beriman. Menoleh ke sebelah kiri, dia cemberut karena dia mengatakan, saya menoleh ke sebelah kiri sedang melihat roh-roh anak cucu saya bagaikan tahun yang hitam berkerumun. Itu adalah roh-roh yang bahannya roh-roh orang-orang yang kafir yang tidak beriman. Jadi manusia beriman atau tidaknya sejak zaman ajali sudah Allah tentukan. Ya mudah-mudahan kita semua dari sananya sudah Allah tentukan sebagai orang yang beriman. Ruh-ruh kita beriman dari sananya.
kemudian di dunia kita beriman, insya Allah sampai kita masuk surga, sampai kita dipanggil oleh Allah kita beriman, sampai kita masuk ke dalam surganya Allah membawa iman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian Nabi kita bersama malaikat Jibril naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Nabi menjumpakan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa masih hidup secara jasad dan ruh, sedangkan Nabi Yahya secara ruh. Sebab Nabi Isa nanti akan turun lagi ke dunia. Tugasnya untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nanti akhir zaman. Itu Nabi Isa. Nabi menurut riwayat belajar tentang cara-cara menyembuhkan manusia. Belajar kepada Nabi Isa menurut riwayat. Setelah itu naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa saya bisa diketemukan dengan saudara saya yang bernama Yusuf alaihi salam?" Malaikat Jibril menjawab, "Nanti umatmu yang masuk surga bila dia orang laki itu kegantengannya sama dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Paras wajahnya juga sama, sangat elok dan sangat bagus, tampan luar biasa." Kata malaikat Jibril semacam itu. Nabi kita yaitu manggut-manggut. Oh begitu ya. Ya mudah-mudahan kita rombongan orang laki yang mudah-mudahan nih angkasa 56 yang mendengarkan, yang ikut hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan ya begitu nanti kita masuk surga paras wajah kita seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya, kalau laki tingginya nanti 40 meter. Ini ada riwayat. Lebar 8 meter. Gede, tinggi, dan tampan. Bagi yang perempuan, nanti ya setelah mandi di haud Nabi kita juga sama. Cuma gedenya 7,5 meter, tingginya 35 meter. Paras wajahnya, kecantikannya itu dinyatakan sama dengan Siti Asia. Siapa itu Siti Asia? Permaisurinya Fir'aun, orang Mesir. Itu orang Mesir di dunia ini adalah orang yang sangat cantik-cantik dibandingkan dengan wanita negara-negara lain. Cantiknya seperti dia luar biasa. Ya, gadis terus. Sebab Fir'aun punya penyakit impoten, punya permaisuri Siti Asia. Makanya dia nggak punya anak keturunan, ya impoten. Ya, impoten itu Fir'aun. Dan nanti insya Allah rombongan MTA 56 ibu-ibunya yang pada ngaji, ya seperti siapa umpamanya Ibu Haja Masito, Ibu Haja Makbiro, Ibu Haja Ade dan lain sebagainya, insya Allah ya tingginya 35 meter, ya mudah-mudahan lebarnya juga 7,5 meter, gede, tinggi, cantiknya luar biasa. Mudah-mudahan MTA 56 yang hadir ngaji akan masuk surga, wajahnya semacam itu. Amin. Baik. Ya. Yang selanjutnya, naik lagi ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Ini Nabi Idris salah seorang nabi
yang pernah Allah jalankan juga, namun berupa ruh ke sana, ke surga, dikawal oleh malaikat maut. Rohnya dicabut dulu, ya, diambil dulu, jasadnya disimpan di dunia, rohnya dibawa ke sana, ke surga. Ya, ya jalan-jalanlah bersama malaikat Malik, cuman yang awal Nabi Idris. Kemudian naik lagi ya ke langit yang ke berikutnya, yang kelima, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Ketemu dengan Nabi Harun. Ini Nabi belajar diploma, belajar cara-cara pembicaraan yang bagus itu kepada Nabi Harun. Ini menurut riwayat. Karena Nabi Harun orangnya yang sangat bagus diplomanya. Nabi Harun menjadi nabi itu atas permintaannya Nabi Musa. Sehingga kenapa Nabi Musa meminta kepada Nabi Harun supaya menjadi nabi? Dia minta kepada Allah. Sebab Nabi Harun itu diplomanya sangat bagus, ya, untuk menghadapi Firaun. Nanti dia yang berbicara. Nah, kemudian naik lagi ke langit yang ke-6. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini adalah orang yang memiliki lautan ilmu, luar biasa kehebatannya Nabi Musa. Naik lagi ke langit yang ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari langit ke-7 masih naik lagi satu tingkat, namanya Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril ngata gini, ya Muhammad, silakan kamu naik satu tingkat lagi, sebab engkau lebih afdol daripadaku. Kalau aku paksakan mengawalmu sampai ke sana, aku bisa kebakar. Jadi Nabi naik lagi setingkat, Baitul Ma'mur namanya. Setelah sampai di Baitul Ma'mur, Nabi mengucap salam, at-tahiyyatu lillah. Asalnya at-tahiyyat itu cuma 2 kalimat, at-tahiyyatu lillah. Bermula segala kehormatan hanya untuk Allah. At-tahiyyatu lillah. Langsung Allah menjawabnya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Sayangnya luar biasa Allah. Nabi mengucap salam cuma 2 kalimat. Dia menjawabnya yaitu lebih dari 2 kalimat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi masih kurang puas. Dia ingin mengucap salam dari umatnya kepada Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu bergeraklah qalamul hajar, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Yuna, yaitu berupa sholat sehari semalam 50 waktu. Sehari semalam 50 waktu. Turunlah Nabi besar kita ke langit, sampai langit yang ke-6, ditanya oleh Nabi Musa, ya Muhammad, madza furitta anta wa ummataka? Apa yang diwajibkan kepada engkau dan umatmu? Nabi menjawab, furittu alayya khamsina marratan fi kulli lailatin. Aku dan umatku diwajibkan sholat sehari semalam 50 waktu. Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, irji pasal tahfifah, kembali minta keringanan. Umatmu tidak akan kuat sholat sehari semalam 50 waktu. Coba bayangkan, Nabi Musa ya dalam hal ini sangat berjasa dia. Sebab dia Nabi balik lagi minta keringanan. Tuh, minta keringanan, diringankan 5, balik lagi ke situ, suruh balik lagi ke sana. Jadi bolak-balik tinggal 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih bersikeras. Ya Muhammad, irji pasal tahfifah, minta keringanan. Umatmu tidak akan kuat sholat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita menjawab, saya ridho, roditu, saya ridho.
Saya senang dan ini akan saya dirikan bersama umat saya. Maka ketetapannya menjadi berapa? 5 waktu. Karena itu bila kita mendirikan sholat sehari semalam 5 waktu, seakan-akan kita mendirikan 50 waktu. Pahalanya Allah berikan ukuran 50 waktu. Tapi sebaliknya bila kita meninggalkan sholat sehari semalam 5 waktu, berarti kita akan meninggalkan sholat sehari semalam 50 waktu. Karena asalnya 50 waktu. Dosanya besarnya luar biasa bagi orang yang tidak sholat. Mudah-mudahan rombongan kita semuanya nih, terutama Majelis Taklim 56, Angkasa 56, mudah-mudahan ya mampu mendirikan sholat sampai dipanggil Allah, sehingga kita semua bisa dijamin dapat nikmat kubur dan dijamin untuk masuk ke dalam surganya. Amin.